Mari membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Firman Tuhan demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan, serta menaruh itu dalam hatinya. Terpujilah Tuhan. Shalom. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang telah kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 18. Dan tema perenungan kita di pagi subuh ini, Yesus Kristus pahlawan sejati. Jemaat Tuhan yang dikasihi, dalam kehidupan yang penuh tantangan dan pergumulan, oleh karena permasalahan hidup yang kita hadapi dalam kehidupan ini, betapa melegakan jika kita mendengar suara Tuhan yang berkata, "Akulah gembala yang baik." Pernyataan ini mau menunjukkan bahwa Yesus Kristus selalu bersama dengan kita dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun yang kita hadapi di waktu apapun. Bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini diangkat karena tepat di hari ini negara kita, atau lebih tepatnya kita semua sebagai bagian dari bangsa ini memperingati Hari Pahlawan yang jatuh atau tepatnya diperingati pada hari ini tanggal 10 November. Jadi setiap tanggal 10 November itu negara Indonesia, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sejak tanggal 17 Agustus 1945, negara kita Indonesia dinyatakan telah merdeka. Mengapa dinyatakan merdeka? Atau syarat suatu negara dinyatakan merdeka adalah diantaranya bahwa negara itu telah terbebas dari penjajah. Kemudian negara itu telah memiliki
kedaulatan penuh untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara lain, tanpa ada intervensi dari negara lain. Nah, kemerdekaan negara Indonesia boleh digapai, boleh diraih oleh karena adanya usaha perjuangan dan jasa-jasa daripada pahlawan kita. Pahlawan yang sudah gugur mendahului kita. Jadi ada banyak pahlawan, baik pahlawan perjuangan dalam memperebutkan kemerdekaan, ada pahlawan revolusi, ada pahlawan yang memperjuangkan hak asasi manusia, hak perempuan dan lain sebagainya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menghargai, untuk menghormati, untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, negara Indonesia menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Jadi setiap tanggal 10 November biasanya di instansi-instansi itu dilaksanakan upacara. Hari apapun itu, meskipun hari Minggu, tetap ada upacara. Saya sendiri setelah dari tempat ini akan menuju ke sekolah untuk upacara. Memperingati Hari Pahlawan. Tidak boleh tidak melaksanakan upacara peringatan di hari ini. Karena memang sudah ditetapkan dan diatur dalam undang-undang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Ia selalu bersama dengan kita dalam segala situasi apapun yang kita alami. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia adalah pahlawan kita karena ia sendiri sudah dengan rela mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya, disiksa bahkan sampai mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita, hanya untuk menyelamatkan kita, hanya untuk memberikan kepada kita kebebasan, kemerdekaan, bebas dari maut. Nah, yang jadi pertanyaan di saat ini, adakah dari kita yang menyediakan hari khusus untuk menghargai, untuk menghormati, untuk berterima kasih atas jasanya, atas pengorbanannya yang sungguh luar biasa yang sudah diberikan kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimana kita memahami maksud dari firman Tuhan bacaan kita saat ini yang menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah pahlawan kita? Marilah kita belajar bersama. Yang pertama, pengorbanan Yesus sebagai gembala yang baik tercatat dalam ayat 11 bacaan kita saat ini. Yesus menyatakan, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus bukan hanya gembala biasa, bukan hanya orang ibaratkan ini gembala sama dengan peternak yang setiap hari mau kasih pindah sapi atau kasih pindah di peternak supaya mau dapat makan. Jadi bukan hanya sekedar seperti itu. Tetapi seorang pahlawan sejati yang rela memberikan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Domba-dombanya yang dimaksud adalah kita semua umat kepunyaannya. Pengorbanannya di kayu salib merupakan tindakan kasih dan kepahlawanan tertinggi, di mana dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan antara gembala sejati dan gembala upahan. Dalam ayat 12 dan 13 bacaan kita,
di mana Yesus membedakan dirinya dengan gembala upahan yang melarikan diri saat bahaya datang. Ketika ada serigala atau binatang buas lainnya datang menerkam, yang duluan lari itu gembala upahan. Karena dia bekerja hanya untuk upah, bukan untuk mempersembahkan dia pe diri. Dan dalam konteks pahlawan, Yesus menunjukkan bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai kawanan domba gembalaannya. Dia tidak akan meninggalkan kita saat kita menghadapi masa-masa sulit, saat kita ada dalam pergumulan kehidupan. Meskipun torang kadang ketika memang torang peiman sedang goyah, saat menghadapi tantangan dan pergumulan, torang berpikir bahwa Tuhan suka setinggal patorang. Tapi sesungguhnya setiap ujian yang Tuhan beri itu untuk menguji kualitas iman kita. Sejauh mana kita mampu bertahan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan terpuruk sekalipun. Bahkan ketika ancaman terbesar, yaitu dosa dan maut yang datang menghampiri. Sebaliknya dia sendiri yang berjuang melawan maut itu sendiri. Yang ketiga, dalam ayat 14 dan 15, berbicara tentang hubungan yang mendalam antara gembala dan domba. Yesus mengatakan bahwa dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Begitupun kenyataannya, ia mengenal setiap pribadi kita. Ia tahu nama kita masing-masing. Ia tahu pergumulan kehidupan kita masing-masing. Jadi berbicara tentang hubungan yang erat dan intim antara Yesus dan orang percaya, seorang pahlawan sejati bukan hanya menyelamatkan dari jauh, tetapi terlibat langsung dalam kehidupan orang yang diselamatkannya. Dan Yesus sebagai gembala tahu apa yang kita perlukan, tahu apa yang kita butuhkan. Ia setia mendengar setiap seruan kita, dan ia selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang keempat, dalam ayat 16 berbicara tentang misi Yesus untuk semua orang. Yesus juga menyebutkan bahwa dia masih memiliki domba-domba yang lain yang belum masuk ke kawanan, yang harus dibawanya untuk menjadi bagian dari kawanan itu. Ini menggambarkan misi keselamatan Yesus adalah misi yang universal, di mana Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Jadi bukan hanya satu kawanan saja, sama dengan pahlawan-pahlawan yang torang kenal, misalnya Patimura. Dia hanya berjuang bersama dengan rakyat Maluku untuk mempertahankan kemerdekaan melawan penjajah di daerah Maluku itu sendiri. Tapi Tuhan Yesus tidak. Perjuangannya, pengorbanannya itu berlaku secara universal untuk semua umat, tidak terkecuali. Dan yang kelima, dalam ayat yang terakhir 17 dan 18 tentang ketaatan Yesus kepada Bapa. Yesus menekankan bahwa dia memberikan nyawanya atas kehendaknya, tetapi dalam ketaatan kepada Bapa. Jadi atas kehendaknya tetapi tak terlepas dari ketaatannya kepada Bapa. Kasih Bapa kepada Yesus dilihat melalui tindakan pengorbanan ini, karena Yesus mentaati Bapa dan menyelesaikan misi keselamatan yang diberikan kepadanya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yesus Kristus adalah pahlawan sejati. Karena dia mengorbankan dirinya dengan rela untuk keselamatan kita.
Dia tidak lari dari tantangan, melainkan menghadapi dosa dan maut dalam segala keberanian. Dia mengenal kita secara pribadi dan memelihara hubungan yang akrab dengan umatnya. Misinya bersifat umum, mencakup kepada semua orang di dunia. Ia menunjukkan ketaatan total kepada Bapa, sekaligus memperlihatkan kasih yang tak terhingga. Belajar dari kepahlawanan Yesus sebagai orang percaya kepadanya, tunjukkanlah praktek hidup pahlawan sebagaimana yang dicontohkan oleh Kristus. Saat ini kita memasuki masa-masa pemilihan kepala daerah. Mungkin ada di antara kita sebagai penyelenggara pemilu kada, maka teladanilah Kristus. Jadilah pahlawan yang berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan totalitas hidup untuk mensukseskan kegiatan ini dengan sepenuh hati sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan prinsip yang ada tanpa terpengaruhi oleh godaan apapun. Tuangkanlah gagasan yang jujur, mau bekerja ikhlas, dan tidak mau tergoda oleh hal-hal yang menggiurkan. Dan sebagai pemilih atau wajib pilih, sebagai bagian dari bangsa ini, marilah kita mensukseskan kegiatan pemilu kada di tahun 2024 ini. Pilihlah dengan cerdas calon pemimpinmu, bukan hanya karena uangnya, bukan hanya karena hartanya atau fasilitasnya, tetapi karena kualitas dan kemampuan daripada calon pemimpin itu sendiri. Dan jiwa yang memiliki nilai kepahlawanan Kristus yang penuh pengorbanan. Jadi itu bekal untuk kita semua ketika menghadapi pemilu kada. Melalui Injil Yohanes bacaan kita saat ini, kita dapat melihat bahwa Yesus adalah pahlawan yang bukan hanya menyelamatkan kita secara fisik, tetapi juga memberikan kehidupan kekal dan hubungan yang intim dengan Allah. Karena itu sebagai pengikut Kristus, pancarkanlah jiwa kepahlawanan Kristus melalui sikap hidup yang rela berkorban, penuh kasih kepada semua orang, setia kepada kehendaknya. Yesus Kristus adalah pahlawan yang sejati yang memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Dia telah menyelamatkan kita dari maut dan memberikan kita keselamatan. Karena itu melalui khotbah kita diajak untuk meneladani kasih, keberanian, dan ketaatan Yesus dengan cara taat kepada Allah. Mengasihi dengan tulus tanpa pamrih. Walaupun beda pilihan politik di pemilihan pemilu kada ini yang tinggal menghitung hari, siaplah untuk berkorban. Peduli terhadap kebutuhan keluarga dan sesama. Tidak abai dalam melaksanakan tanggung jawab. Memberikan perhatian dan perlindungan bagi mereka yang lemah dan terpinggirkan. Karena Yesus sebagai gembala yang baik adalah teladan bagi kita semua dalam hal pengorbanan, kasih, dan kesetiaan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin firman Tuhan.